yang bisa menjadi alat dan kendaraan bagi kaum buruh dan rakyat untuk berkuasa di parlemen, untuk bisa berkuasa di istana, agar kita bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik. Kawan-kawan sekalian, Indonesia kita tahu bahwa ini adalah bangsa yang begitu kaya raya. Dari Aceh sampai Papua, kekayaan alam kita begitu melimpah ruah. Ada Exxon di Aceh sana, ada Freeport di Papua sana. Di Kalimantan ada tambang, ada gas, semua lengkap di Indonesia. Tidak ada alasan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin. Tidak ada alasan rakyat Indonesia mati karena kelaparan atau mati karena tidak berobat. Indonesia yang begitu kaya raya pada hari ini, tapi kekayaan alam bangsa kita hari ini bukan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, kawan-kawan tahu bahwa pasal 33 mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi apa kenyataannya pada hari ini? Gas kita diambil oleh orang asing, emas kita diambil oleh orang asing, batu bara kita diambil oleh orang asing, sehingga rakyat Indonesia cuma hanya mendapatkan limbah dari semua eksploitasi kekayaan alam. Hutan kita dibabat, petani yang ada di sana digusur. Kaum tani jauh lebih menderita daripada kita pada hari ini. Karena pulau-pulau yang ada di Jabodetabek ini mayoritas pasti anak-anak petani, orang-orang yang datang dari kampung, karena di kampung tidak ada lapangan pekerjaan, datang merantau ke kota hanya menjual tenaganya. Itulah yang disebut dengan kaum buruh atau proletariat. Kawan-kawan sekalian, untuk merubah situasi bangsa pada hari ini, kaum buruh punya keterbatasan. Kita pernah melakukan mogok nasional, tapi mogok nasional ternyata tidak cukup untuk menghapus satu pasal dalam Undang-Undang 13 untuk penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Kaum buruh Indonesia pernah melakukan mogok nasional untuk menaikkan upah, ternyata mogok nasional juga tidak cukup untuk menaikkan upah menjadi upah yang lebih layak bagi kaum buruh. Karena apa? Karena yang menentukan semua itu ada di parlemen, karena yang menentukan semua itu ada di istana. Lalu siapa isi yang ada di parlemen pada hari ini? Di parlemen adalah orang-orang dari partai politik yang ada pada hari ini. Mereka memberikan janji-janji palsu kepada kita setiap 5 tahun sekali. Tapi terbukti 4 kali pemilu setelah reformasi, tidak ada perubahan yang berarti bagi rakyat. Partai-partai politik yang ada di parlemen pada hari ini, mereka lah yang melegalkan outsourcing, mereka lah yang melegalkan kekayaan alam kita dirampok oleh para pemilik modal asing, mereka lah yang melegalkan upah murah, mereka lah yang membuat rakyat sengsara. Sehingga buat apa lagi kita memilih mereka? Untuk itu kita harus membangun kekuatan kita sendiri. Untuk itu kita harus membangun partai politik kita sendiri. Bahwa pembangunan partai memang tidak harus begitu cepat, tapi proses yang harus dilakukan masing-masing kawan-kawan yang ada di sini. Mulai mendiskusikan tentang bagaimana arah perubahan Indonesia. Di PUK mulai mendiskusikan dan mengatakan bahwa perjuangan ekonomi tidak akan menyelesaikan masalah. Perjuangan politik akan lebih mudah untuk mengubah sistem yang ada, aturan hukum dan undang-undang yang ada pada hari ini. Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, silakan Santoso. Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.